Ibu guru datang. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Ya, masih semangat? Semangat, Mbak Limang. Semangat ya, walaupun Mbak Yudhifa ngantuk ya sepertinya ya. Belum tidur ya semalam? Begadang. Astagfirullah. FF katanya. Tidak boleh seperti itu ya, lain kali harus tidur. Ya. Sudah siap belajar hari ini? Insyaallah. Siap. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, salah satu bisa memimpin doa. Mbak Nazim, Ketua kelas untuk dipimpin doanya. Dapat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa jangan lupakan. Amin. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Hari ini teman-teman kalian apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Fatia. Kenapa? Izin acara keluarga katanya, Bu. Oh, sudah berkeluarga? Sudah. Oh, ada orang tua, kakak adiknya. Oh, kenal sekali ya dengan Fatia ya? Iya. Ada akrab sepupunya ya? Bukan temannya. Oh, iya temannya. Ada lagi? Sepertinya banyak bangku kosong ini, pada kemana ya? Ferry, Bolos, ada yang bolos, Bu? Ferry itu sama Hasbi. Kemana Ferry sama Hasbi? Pramuka. Ya, mau lomba ya? Mau Ya, ikut ketua lomba. Jambore ya. Dispen katanya. Ada lagi? Ada. Mira. Mira kenapa Mira? Lomba nyanyi. Lomba nyanyi, banyak yang lomba ya? ikut Indonesian Idol dia, Bu. Berprestasi ya, Bu? Bulan itu Keren dan banget. kita semua juga. Iya, kalian juga hebat, keren. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang teks prosedur. Nah, kalian pernah nggak buat mie instan? Siapa yang pernah buat mie instan? Saya. Semuanya pernah. Kalian pernah memperhatikan nggak di belakang bungkusnya itu ada tata cara pembuatan? Pernah. Nah, itu yang disebut dengan prosedur. Jadi prosedur itu apa? Membuat mie Nah, instan. tata cara, langkah-langkah pembuatan atau melakukan sesuatu. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau ajak kalian dulu biar kalian fokus, kan sudah semangat. Biar fokus, kita tepuk dulu. Nanti Ibu akan ngajak tepuk fokus. Nah, Fokus. kalau Ibu bilang tepuk fokus, kalian jawab melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bisa diingat? Bisa. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, keren. Tepuk tangan dulu kita semua. Ya. Sembari Ibu menyiapkan materi, bisa dilihat kanan kiri dulu. Apakah ada sampah? Di bawahnya. Dilihat dulu di bawahnya ada sampah nggak, disimpan dulu karena mengganggu pandangan mata ya. Silakan kalian siapkan juga alat tulis kalian. Keluarkan dulu anak-anak. Ya, Bu. Ayo perhatikan dulu. Kita mau belajar bersama-sama, jadi perhatikan terlebih dahulu. Silakan kalian keluarkan alat tulis kalian masing-masing. Bukunya juga dikeluarkan ya. Ya. Buku udah terkadang transparan. Iya. Ibu. Kita ini maksud ya duduk di depan. Ada duduk terus. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang teks Prosedur.
kita singgung di awal tadi, kalau teks prosedur adalah teks yang berisikan tata cara atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu apa kira-kira tujuan dari teks prosedur? Menjelaskan kegiatan. Ya, betul sekali. Jadi tujuan dari teks prosedur itu adalah menyampaikan informasi berupa penjelasan dari kegiatan apa yang harus dilakukan untuk membuat atau menggunakan suatu alat. Apakah dapat dipahami? Paham. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks prosedur. Jadi ciri-ciri teks prosedur yang pertama berupa kalimat perintah, saran, atau larangan. Kalimat perintah itu kalimat apa kira-kira? Tak boleh pakai itu, Mila. Ayo pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena kita sedang belajar bahasa Indonesia. Oke, maaf. Itu tidak benar itu. Ayo lihat dulu, kalimat perintah adalah kalimat yang harus dilakukan dalam suatu prosedur. Lalu kalau saran ini Tidak harus. boleh dilakukan. Ya, benar tidak harus dilakukan, tapi boleh dilakukan. Nah, kalau larangan berarti Tidak boleh. Tidak boleh. ya, pintar sekali. Tidak boleh. Nah, contohnya itu ada kata gunakan. Kalimat perintah menggunakan kata gunakan. Misalnya gunakan air bersih untuk mencuci sayur. Kemudian untuk kalimat saran ada kata sebaiknya. Sebaiknya masukkan sedikit garam. Atau misal siapa yang bisa kasih contoh? Sebaiknya Semuanya ibu-ibu. Sebaiknya kalau itu harus tunggu hingga matang. Kalau nggak matang nggak bisa dimakan. Sebaiknya dicuci sebelum digunakan. Ya, boleh. Lalu untuk kalimat larangan ada kata jangan. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa kasih contoh untuk kata jangan? Jangan terlalu lama merebus. Ya, Yeay. betul sekali. Nah, kita masuk ke ciri-ciri yang kedua, yaitu berupa panduan mengenai langkah yang harus dilakukan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya teks prosedur itu berisikan langkah-langkah. Jadi inti dari teks prosedur ya langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu ciri yang ketiga, memuat aturan dalam bahan atau proses kerja. Nah, ini aturan dalam bahan, misalnya 1 sendok makan gula, misal seperti itu. Aku izin minum. Ya boleh, silakan. Izin makan boleh gak, Bu? Gak boleh dong. Makan saat istirahat ya. Ya, Mila. Berapa nih? Mila ada aja. Ayo. Mau. Coba siapa yang mau menyebutkan aturan dalam bahan apa saja? Aturan dalam bahan. Tidak tahu, Ibu. Contohnya 1 sendok makan gula. Lalu Oh. Satu mangkok garam. Dua sendok kopi. Ya, boleh. Sejumput garam. Lalu kalau proses kerja, ada yang tahu? Aduk air. Aduk air dan gula. Lalu masukkan ke dalam adonan. Itu sudah masuk ke kata penghubung ya. Oh. Nah, untuk proses kerja, contohnya rebus selama 5 menit. Oh alah. Lalu kita lanjut ke ciri berikutnya, yaitu menggunakan kata penghubung. Contohnya ada kata dan, lalu, kemudian selanjutnya. Kata penghubung ini bisa menghubungkan baik itu panduan dalam satu kalimat ataupun panduan pertama dengan panduan kedua dan panduan berikutnya. Ya,
Bisa, Bu. Misal dalam kata dan itu berarti misal menggunakan garam dan gula, masukkan garam dan gula seperti itu. Lalu kemudian ada kata lalu, itu lalu rebus air hingga matang, misal seperti itu. Kemudian kalian bisa berikan contoh untuk kata kemudian dan selanjutnya. Ayo. Kemudian Tunggu hingga matang. Kemudian tunggu hingga brown. kalau gitu kemudian goreng ya, lebih ke goreng ya. Coba selanjutnya masukkan tepung ke dalam mangkok. Ya betul Betul, sekali. pintar Leni. Nah, makasih. Oke, lanjut ya. Ciri-ciri yang terakhir yaitu langkah-langkah disusun secara sistematis. Nah, berarti langkah-langkah dalam teks prosedur itu disusun secara berurutan. Ayo perhatikan. Iya, Ibu. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis teks prosedur. Jadi jenisnya itu ada 3. Yang pertama apa? Dibaca bersama. Melakukan sesuatu. Yang kedua. Melakukan sesuatu. Yang ketiga. Melakukan sesuatu. Itu cara menggunakan sesuatu berarti berisikan bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan suatu alat. Misalnya cara menggunakan mesin cuci. Berarti kan nanti prosedurnya berisikan bagaimana cara menghidupkan mesin cuci dan bagaimana cara menggunakan mesin cuci untuk mencuci pakaian, seperti itu. Lalu cara membuat sesuatu berisikan tata cara atau langkah-langkah cara membuat sesuatu, seperti misalnya nasi goreng. Apa saja alat dan bahan yang harus disiapkan, bagaimana langkah awalnya untuk membuat nasi goreng, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada cara melakukan sesuatu, berisikan tata cara yang berurutan dalam melakukan sesuatu. Misalnya cara mencuci tangan yang baik dan benar, seperti menggunakan air mengalir, menggunakan sabun, menggosokkan pada punggung tangan, dan seterusnya. Dapat dipahami? Dapat. Kita lanjut ke struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur ini ada 5. Yang pertama adalah Judul. Ya. Judul itu apa? Judul. Judul itu berupa gambaran tentang teks prosedur tersebut. Jadi, nanti kalau pembaca mau cari bagaimana ya cara membuat nasi goreng, pasti mereka akan mencari yang berjudul cara membuat nasi goreng yang lezat, misalnya seperti itu. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuan ini untuk menjelaskan judul atau menjelaskan apa yang akan dibuat secara singkat. Kemudian ada material. Nah, material ini berisikan alat dan bahan yang digunakan dalam teks prosedur. Lalu judul yang selanjutnya ada langkah-langkah. Ini merupakan inti dari struktur teks prosedur, karena teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah. Jadi langkah-langkah di dalam teks prosedur itu disusun secara sistematis. Dan struktur yang terakhir ada penutup atau penegasan ulang, berupa penjelasan kembali berisikan kesimpulan, saran, atau rekomendasi dalam teks prosedur. Nah, penutup ini bersifat opsional, artinya Boleh tidak. iya, benar sekali, boleh digunakan, boleh tidak. Selanjutnya ini ada contoh teks prosedur, bisa dilihat di situ ada teks prosedur berjudul membuat es kopi susu yang menyegarkan. Nah, di sini bisa dilihat ada tujuannya. Boleh dibacakan, Kak Rahma? Tujuannya untuk minum es kopi itu dapat meningkatkan semangat dan fokus ketika sedang mengerjakan sesuatu. Cara membuatnya juga sangat mudah. Berikut ini cara membuat es kopi susu yang enak dan segar. Ya, jadi di tujuannya ini menjelaskan secara singkat bahwasanya minum es kopi susu itu dapat meningkatkan semangat dan fokus. Nah, dalam tujuan ini juga meyakinkan pembaca kalau cara membuatnya juga sangat mudah. Lalu ke struktur yang ketiga ada material.
Coba dibaca Mbak Jihan. Bahan 2 sendok kopi bubuk, 1 sendok susu atau creamer, gula sesuai selera, air hangat, es batu, alat cangkir, dan sendok teh. Material ini berisikan alat dan bahan, bisa dilihat bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat es kopi susu. Selanjutnya langkah-langkah. Nah, ini cara membuat es kopi susu. Mbak Orisa bisa dibacakan? Oh ya, bisa Bu. Cara membuat: 1. Masukkan gula dan kopi ke dalam gelas. 2. Tuangkan air hangat, kemudian aduk kopi hingga larut. 3. Tambahkan susu atau creamer dan aduk hingga merata. 4. Diamkan beberapa saat hingga kopi tidak terlalu panas. 5. Masukkan es batu secukupnya. 6. Es kopi susu siap untuk dinikmati ya. Jadi di langkah-langkah ini berisikan perintah ya, ada kata masukkan, tuangkan, tambahkan, diamkan. Nah, untuk selanjutnya ada struktur penutup. Pembuatan es kopi susu ini sangat mudah untuk diikuti selama mencoba. Nah, penutup ini berisikan kesimpulan bahwasanya membuat es kopi susu ini mudah untuk diikuti. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama melihat video tentang langkah-langkah penyusunan teks prosedur. Diperhatikan ya. Ya Bu. Siap. Siap. Hai adik-adikku yang selalu ceria dan bahagia. Lagi dengan Kak Ania di sini. Adik-adik, apakah kalian pernah membaca teks prosedur? Pernah. Di mana kalian biasa menemukan teks prosedur? Bisakah kalian menulis teks prosedur? Kali ini kita akan belajar menulis teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Bagaimana ya langkah-langkah menulis teks prosedur? Ayo simak baik-baik penjelasan kakak ya. Ya, Kak. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan melakukan suatu kegiatan. Ayo perhatikan contoh teks prosedur dan susunan teks prosedur berikut ya. Biasanya, teks prosedur digunakan untuk membuat resep masakan, memberikan panduan dalam pembuatan suatu karya, dan menjelaskan cara menggunakan suatu alat. Supaya kalian bisa menulis teks prosedur, perhatikan langkah-langkah menulis teks prosedur berikut ini ya. Yang pertama, menentukan topik teks prosedur yang akan ditulis. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan teks tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Kalian bisa mencari informasi dari media cetak dan media elektronik. Yang keempat, menyusun kerangka teks. Yang kelima, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Yang keenam, merevisi teks. Lakukan revisi dengan cara membaca kembali teks yang telah kalian tulis dengan cermat. Kemudian, perbaikilah tulisan kalian jika masih terdapat kesalahan. Yang ketujuh, menulis teks prosedur dengan lengkap dan jelas. Nah, adik-adik, itulah langkah-langkah. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam penyusunan teks prosedur. Coba sebutkan satu-satu.
Yang pertama tadi apa? Menentukan tema. Topik. Ya, menentukan topik. Topik. Ya, topik. Yang kedua, Tujuan. tujuan. Yang ketiga, Mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi. Kamu pinter sih menulis. Wow. Rajin banget ya. Juara satu Yunifa. Yang Juara keempat, satu ini. yang keempat, Menyusun kerangka teks. menyusun Laki kerangka ranking satu dia. Yang kelima, Mengembangkan informasi. ayo yang lainnya Mengembangkan informasi. Informasi. Yang keenam, Menyusun kerangka teks. merevisi. Menyusun kerangka teks sudah di empat. Merevisi Merevisi teks. teks. Dan yang terakhir, Menulis teks dengan lengkap dan jelas. Ya. Yeay. Menulis teks, Bu. Ya. Oke, ngomong ben ketok urip bae. Sudah paham? Paham. Prosedur? Ya, Bu. Insya Allah. Baik, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan penugasan. Yes. Tapi apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Tidak tahu. Mungkin nanti. Jadi, sebentar ini masih pagi kok minta pulang? Mau mancing katanya, Bu. Iya, lumayan baca lomba mancing. Mancing di mana? 17-an soalnya, Bu. Seneng menanjuk Dan dari ya. dekat Surya. Ya, perhatikan dulu. Jadi nanti Ibu akan membagi kelompok. Nah, nanti kalian mengisi lembar kerja ini ya. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan topik yang berbeda. Ada yang membuat, ada yang menggunakan, dan ada yang melakukan. Nanti ini diisi kalian kelompok berapa, lalu anggotanya siapa saja. Di sini dituliskan judulnya, lalu sini tujuan, lalu ini material berupa bahan dan alat, dan ini berisikan langkah-langkah dan penutup. Nanti bebas kalian bisa menyesuaikan apa yang pernah kalian lakukan atau apa yang pernah kalian baca. Ini ada berapa orang ini? 25. Kita bagi ya masing-masing 3 orang. Siap. Ya, Bu. Ya, nanti sisanya bisa bergabung. Oke, Bu. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yulifa sama sini ya. Ya. Atau Jihan ya sama mereka. Ya. Oh, kamu mandiri ya? Mandiri Wa juara 1. Emang anak ambis beda. Ya, nanti kelompok 1 membuat sesuatu. Kelompok 2 menggunakan sesuatu. Ya. Kelompok 3 melakukan sesuatu. Dapat dipahami? Dapat Ibu. Ya, menggunakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Wow, silahkan. Banyak loh, Bu. Kita bagi satu. Masih kurang. Cukup itu. Tadi kamu masuk mana kelompok ini? Masuk kemana saja. Ibu, Jihannya masuk ke kelompok mana? Dia Kelompok sama saya. Parisa dan Leni. Oh, iya. Kamu sendirian. Yulifa sendirian. Yulifa sama Tirza dan Lintang. Mereka nggak mau bekerja sama yang saya. Kamu yang Kamu tuh yang eksekusi. Yulifa ada ke belakang. Saya nggak mau lihat Lita. Ini kenapa sih? Ya ampun. Saya nggak mau lihat Lita. Juara 1 nggak boleh kayak gitu. Ayo ada ke belakang, ada ke belakang. Gak boleh musuhan, gak boleh musuhan. Ayo Jian maju, Jian maju. Oh, Jian juga ada mau. Diskusi sama. Masa saya harus Ya, Mbak Arisa sama Mbak Leni bisa agak sehat ya. Sudah saya Eksekusi. Apakah ada kendala? Apa? Kita kelompok berapa Kita tahu jawabannya. Buat apa ini? 4. Oh, siapa yang Ada suka? enggak teke loh. Kamu suka masak ya? Enggak suka makan. Yang masak siapa di rumah? Ya
Yang masak ibu. Kenapa kamu nggak masak? Gak mau, saya mau buru-buru sekolah. Saya Oh mau gitu. sekolah. Oh, bangunnya telat. Iya. Borok. Ini tuh cuma kelompok 3. Kamu juga kelompok tiga. Iya, apa ini? Kelompok 3. Oh iya benar. Hade. Kan itu kelompok 4. Aku lagi. Fitnah begitu baru berdua gini. Aku tembak. Cara anu aja gini, membersihkan sepatu Unifa. Gini apa ini? Unifa. Seri. Orang Ya dengan sendiri. nama 2. Hebat tapi. Iya. Ibu sih. Kalau ini Membersihkan sepatu. Kita membersihkan sepatu karena sepatu lintang selalu kotor. berarti ini memberi cara ya. Iya. Langkah-langkah ke Lintang ya. Ya Bu. Lintang nanti sepatunya dibersihkan ya Lintang. Iya. Dibantu kalau Lintang kesusahan. Dibantu nih. Nah. Ini kerjasama Itu kenapa? kan bodoh, Berantem nggak mau. saja ini. Udah. Aplikasi yang banyak. Tinggi. Unifa udah Bu. Apa sih? Mila nggak segera ngerjain ya Mila. Ayo Mila dikerjakan. Mila nggak ngerjain Bu. Ini ngerjain Bu. Pensilnya kecil ya? Iya. Pakai bolpen aja. Mila dapat apa Mila? Dapat apa tuh ini? Oke Bu. Membuat ya. Iya. Membuat apa Mila? Roti bakar. Oh iya. Mila jualan roti bakar atau pernah membuat? Kebetulan jualan. Iya. Keren banget sudah kan berbisnis Ya, di usia yang sangat muda, keren. Traktir dong. Bukan Bu, dia tipu Bu. Pak Dede jualan roti. Tapi Mila bantuin kan ya Mila ya? Iya. Dia jadi penglaris. Air bersih. Apalagi gini? Air bersih. Sabun. Lap. Wadah. Sama tisu. Semangat. Waktunya 10 menit. Iya, coba aja kita yang tulisannya yang bisa dibaca ya. Ibu, Lintang nggak mau bantu. Kenapa? Lintang nggak Aku bantu. Ayo Aku doa. Lintang. Bisa dibaca. Ih, cerewet. Gantian nulisnya nggak apa-apa. Iya, Biar Bu. kerja semua. Astagfirullahaladzim. Kata Lintang dia mau bolos aja. Nggak boleh. Bu fitnah terus ya. Kamu kan fitnah besok di belakang potong mulutmu. Ibu itu kan. Sudah. Jangan berantem terus. Jangan berantem terus. Emang gitu Bu. Kalau nggak berantem dunianya berhenti. Betul kan? Siapa yang sudah selesai? Fatia Kelompok dua. Mana pulang? Kelompok 2 udah selesai. Sudah selesai. Ayo. Kita Siapa sudah selanjutnya? Kelompok 2 sudah selesai. Sudah nih Bu. Kelompok 3 sudah. Bohong tuh. Sudah? Nanti kelompok 1, 2, 3 nanti maju ya perwakilan ya. Ya. Kita koreksi dulu. Lintang maju Lintang. Apakah yang lainnya sudah selesai? Mila sudah selesai Mila? Sudah Ibu. Sudah. Mana tugasmu? Jangan tanya kalau ini mana? Baik, karena semua sudah selesai, jadi kelompok 1 bisa maju terlebih dahulu. Perwakilan. Sano. Ya, Mbak Rahma. Silakan Mbak Rahma. Pertama. Bisa dibacakan ya. Cara mulai dari judulnya, cara membuat apa. Kelompok 1 teks procedure-nya cara membuat omelet. Tujuannya membuat omelet sebagai menu sarapan yang praktis dan bergizi. Terus alatnya itu ada mangkok, garpu, wajan, spatula. Terus bahannya ada 2 butir telur, garam secukupnya, merica secukupnya, 1 sendok margarin. Terus bahan isian untuk telurnya itu bisa sosis, tomat, dan lain-lain.
Terus langkah-langkahnya. Yang pertama, Ayo. pecahkan telur ke dalam vakum. Terus tambahkan garam dan merica. Ayo, ayo. Terus langkah kedua, kocok telur dengan garam. Ya ampun. Ini kita tahu tapi Telurnya yang dicocok. Hei, masih ayo diperhatikan dulu teman. Yang kedua, kocok telur dengan Ini tengah ada banget. Sengaja ya. hingga tercampur rata sedikit berbusa sampai sedikit berbusa. Tajim. Terus selanjutnya ketiga, panaskan mentega atau minyak mentega di atas wajan dengan api kecil. Terus nomor 4, tumis bahan isian hingga matang, setengah matang aja. Terus tuang kocokan telur ke dalam wajan, ratakan hingga menutupi seluruh permukaan. Tujuh, masak omelet hingga matang. 8, lipat omelet menjadi 2 dengan spatula lalu masak sebentar hingga kedua sisi matang merata. Yang terakhir, angkat dan sajikan selagi hangat. Ya, terima kasih Mbak Rahmat. Satu. Lalu kelompok 2, silakan siapa yang maju? Saya Bu. Silakan. Kelompok 2. Rindu rumah. Aku rindu rumah. Kelompok 2 cara menggunakan setrika. Tujuannya merapikan pakaian agar bebas kusut dengan menggunakan setrika, Bu. Ya. Ya. Lanjut. Alat dan bahan setrika listrik, pakaian yang akan disetrika, meja setrika atau alas yang rata, baju atau lemari untuk menyimpan. Langkah-langkahnya ada 7. 1. Letakkan setrika di tempat meja setrika. 2. Colokkan kabel setrika ke stop kontak atau atur suhu sesuai jenis kain. 3. Tunggu hingga setrika panas, biasanya ada lampu indikator yang akan mati saat suhu siap digunakan. 4. Letakkan pakaian di atas meja setrika, ratakan bagian yang akan setrika. 5. Ulangi menyetrika bagian lain hingga seluruh pakaian rapi. 6. Setelah selesai, cabut kabel setrika dan biarkan dingin di tempat aman. Dan yang terakhir yaitu simpan pakaian yang sudah disetrika di gantungan atau lemari guru. Ya. Terima kasih Mbak Dinda. Yang terakhir kelompok 3. Lintang. Ayo, Mbak Lintang, silakan maju. Sebentar, Bos, saya OTW. Kok pakai jangan sih, Kang? Sakit aku. Iya, Lintang. Oh, cepat sembuh ya Mbak Lintang ya. Iya, Bu. Silakan dibuka. Judul, cara membersihkan sepatu. Tujuan, membersihkan sepatu agar tetap terlihat rapi dan awet. Untuk alat dan bahan, yang pertama sepatu, kedua sikat sepatu atau sikat gigi bekas, 3 air bersih, 4 sabun atau deterjen ringan, lap kering atau handuk kecil, wadah untuk air, tisu atau kertas koran untuk mengeringkan bagian dalam. Langkah-langkahnya, yang pertama lepaskan tali sepatu terlebih dahulu agar bagian sepatu bisa dibersihkan dengan lebih mudah. Kedua, bersihkan debu atau kotoran kering di permukaan sepatu dengan sikat kering. Ketiga, campurkan air dan sabun di dalam wadah. Keempat, celupkan sikat ke dalam air sabun, lalu gosok bagian luar sepatu secara perlahan. Fokus pada bagian yang kotor. Kelima, bilas sepatu dengan kain basah untuk mengangkat sisa sabun. Keenam, lap sepatu dengan kain kering untuk mengurangi kadar air. Ketujuh, masukkan tisu atau kertas koran ke dalam sepatu. Kedelapan, keringkan sepatu di tempat teduh, tidak langsung di bawah sinar matahari agar tidak cepat rusak atau menguning. 9, dan yang terakhir, pasang kembali tali sepatu dan simpan di tempat yang bersih. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Lintang. Ya, jadi teks prosedur kalian sudah
baik dan benar. Sudah ada judulnya, tujuannya, materialnya, langkah-langkahnya juga sudah lengkap dan runtut. Baik, untuk jawaban kalian simpan masing-masing ya. Untuk tugas berikutnya, jadi tugasnya nanti kalian membuat video yang kalian unggah di YouTube. Wow. Jadi itu Bebas, boleh bentuknya animasi. habis Bu. Pinjam HP orang tua bisa? bisa. Bisa aja Bu. Nanti pinjam HP ibu juga nggak apa-apa, bilang ke ibu ya. Nah nanti kalian boleh dalam bentuk animasi atau kalian menjelaskan atau kalian praktek langsung, lalu kalian beri voice over juga tidak apa-apa. Sekreatif kalian. Apakah dapat dipahami? Dapat. Ibu kasih waktu selama 1 minggu ya. Minggu depan saat pertemuan bahasa Indonesia selanjutnya kita akan tayangkan beberapa tugas kalian di depan. Dapat dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Sudah paham. Sudah? Sudah jelas. Kalau sudah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita dapat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampahnya bisa dibuang ke tempat sampah ya. Menyimpan sampah. Ada bawa ini nggak sih? Untuk tugasnya disimpan, minggu depan dikumpulkan ya. Jadi mengumpulkan 2 tugas, ada video dan ada lembar kerja. Jadi nilai kalian nanti 2. Oke. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih Bu.